Saya juga pernah menjadi seorang pedagang telur ya Pak ya, menjadi pedagang telur, saya harus berdagang di pasar, dan itu saya tidak merasa malu. Walaupun terkadang ketika saya berdagang itu yang beli adalah ada para guru juga para kepala sekolah saya, tapi saya tetap ya mengutamakan kepentingan keluarga saya karena saya butuh mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarga saya. Pada tahun 2017 ketika itu anak saya baru mau masuk ke perguruan tinggi, saya tidak bisa membayar uang muka untuk masuk kuliah anak saya. Sampai anak saya bicara kepada saya, "Ibu, kalau ibu tidak punya uang untuk bayar kuliah, nggak apa-apa. Saya nggak usah kuliah dulu. Kebetulan saya melamar pekerjaan di Matahari, saya diterima." Waktu itu saya sebagai seorang ibu sangat sedih. Tetapi karena saya orangnya itu diem, tidak pernah bercerita, saya diem sendiri, saya bicara, "Kamu pasti bisa kuliah. Doakan ibu bisa menjadi juara di ajang lomba pengawas berprestasi tingkat nasional. Nanti hadiahnya untuk bayar kamu kuliah." Alhamdulillah, mungkin doa saya juga doa anak saya atas seizin Allah Subhanahu wa taala, di tahun itu saya bisa menjadi pengawas yang berprestasi, dan hadiah itu menyelamatkan anak saya untuk bisa masuk kuliah di UNJ jurusan psikologi, dan alhamdulillah hari ini sudah selesai, sedang menunggu wisuda. Pada tahun itu, pada tahun 2016 ya Pak Eko ya, saya mengikuti ajang pemilihan pengawas berprestasi yang dimulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi, kemudian juga sampai kepada tingkat nasional. Tentunya perjuangan itu bukan perjuangan yang mudah, karena saya harus mengumpulkan dokumen-dokumen, melakukan penelitian, dan seterusnya. Dan alhamdulillah juga atas bimbingan, dorongan dari teman-teman saya, teman pengawas yang sangat memberikan dorongan kepada saya. Ada Ibu Dwi Yusmiarsi, ada Pak Haji Ade Tatang Risat yang sudah seperti ayah saya sendiri. Kemudian juga ada Bapak Haji Itang Cintaka selaku korwa saya, itu mendorong saya. Tetapi saya tidak pernah bercerita bahwa tahun itu saya juga sudah memiliki pergolakan hidup, karena saya waktu itu komitmen, saya harus membawa nama Kabupaten Bogor. Setelah saya berhasil menang, saya juga punya komitmen harus membawa nama Provinsi Jawa Barat sampai kepada nasional. Terlebih saya juga ingin menunjukkan kepada anak-anak saya bahwa ibu kamu ini walaupun dalam keadaan yang cukup sedih, tapi mampu berjuang untuk anak-anak saya, untuk memberikan contoh, untuk memberikan semangat kepada anak-anak saya. Nah, ketika saya mengikuti ajang di tingkat nasional, itu sebenarnya sangat tidak enak ya Pak. Ketika saya baru saja menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Juri, setelah selesai, saya kembali masuk ke kamar hotel. Disitulah air mata saya tumpahkan, karena pergolakan batin itu sangat luar biasa. Sehingga saya tidak pernah menyangka kalau saya akhirnya bisa menjadi juara, bisa menang. Dan atas hadiah tersebut yang sangat saya syukuri, anak saya terselamatkan bisa masuk kuliah sehingga tidak harus cuti 1 tahun. Itu yang membuat saya sangat bersyukur sekali, tidak henti-hentinya. Dan alhamdulillah anak-anak saya itu dewasa semua ya. Anak saya juga bahu-membahu bisa membantu saya bekerja, ikut berdagang telur di pasar. Dan tidak mempunyai rasa malu. Itu yang membuat saya sangat bersyukur ya. Mudah-mudahan perjuangan ini, perjuangan saya ini sebagai seorang ibu bisa menginspirasi kepada para wanita bahwa seorang ibu itu harus mandiri ya apapun kondisinya. Seperti itu Pak ya, kisah saya pada waktu menjadi juara di tingkat nasional seperti itu. Harapan saya kepada para teman-teman guru tentunya sangat luar biasa ya, karena saya ingin menjadi menanamkan kepada guru-guru saya untuk terus belajar dan belajar. Karena belajar ini adalah sepanjang hayat ya, menurut agama saya dari lahir sampai meninggal itu tetap harus belajar. Sehingga saya menaruhkan harapan kepada Bapak Ibu guru, umur kita tidak ada yang tahu sebagai manusia.
Semoga kalau katakanlah saya tidak panjang umur, karena saya sudah memberikan contoh kepada guru-guru saya, memberikan bimbingan semampu saya untuk kemajuan pendidikan. Saya ingin guru-guru saya yang saya bimbing itu terus mengembangkan pendidikan di sekolahnya secara khusus, juga di Kabupaten Bogor secara umumnya. Terus belajar, jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa susah sebelum kita laksanakan. Terus berjuang. Semoga bisa menjadi guru-guru yang menginspirasi kepada siswa-siswanya. Karena guru-guru yang bisa menginspirasi tentunya akan selalu dirindukan kehadirannya oleh siswa-siswanya. Tetapi di sisi lain saya juga selalu menekankan kepada guru-guru kalau bekerja yang ikhlas. Karena dengan keikhlasan rezeki itu akan mengiringi. Jangan sampai guru-guru saya kalau diberi tugas oleh para kepala sekolah menanyakan berapa honornya. Saya tidak ingin yang seperti itu, tapi lakukan, tunjukkan dengan kinerja yang terbaiknya. Karena dengan kinerja tersebutlah pasti rezeki akan datang dari arah mata angin manapun. Jadi saya mengajak kepada teman-teman guru saya, kepada sahabat-sahabat saya, marilah kita bergandengan tangan untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Bogor secara khusus, pendidikan di Indonesia secara umum. Itu harapan saya kepada guru-guru saya untuk terus belajar, jangan pernah menyerah, mencoba perubahan apapun yang ada di dunia ini, karena perubahan adalah hal yang paling abadi. Jangan pernah takut kepada perubahan, tapi tunjukkan bahwa kita adalah hidup di tengah-tengah perubahan dan kita mampu menghadapi perubahan. Baiklah, selamat pagi sahabat Jejak Inspirasi. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bertemu melakukan satu podcast yang sangat inspiratif bersama sahabat saya yang luar biasa, tentunya tidak asing. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah melakukan satu podcast yang tentunya mendapatkan respon yang sangat baik sekali, ya, tentu dari para guru, dari para kepala sekolah, bahkan juga dari Kemendikbud juga memberikan respon yang sangat positif. Artinya podcast kami di Jejak Inspiratif ini sangat bermanfaat bagi kalangan pendidikan ataupun bagi masyarakat Indonesia. Khususnya kemarin kita membahas tentang para wanita Indonesia sebagai seorang ibu harus mau untuk berjuang. Dan kali ini saya ingin menyapa seorang yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Tati Rahayuningsih. Nah, selamat pagi Ibu Tati. Selamat pagi Pak Eko. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Tati, sehat? Alhamdulillah saya sangat sehat sekali Bapak. Hari ini tidak sibuk Ibu Tati? Kebetulan tadi sudah sibuk membuat persiapan untuk pembimbingan para guru, yaitu tentang RPP Merdeka Belajar di masa pandemi COVID-19 ini, dan mulai mempersiapkan rencana-rencana kerja untuk persiapan tatap muka di sekolah binaan. Wah, luar biasa Ibu Tati ya. Memang hari-harinya selalu dipenuhi dengan aktivitas yang tentunya memberikan manfaat di dalam dunia pendidikan ya Ibu Tati. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Jadi kepada para pengawas kepala sekolah, kepada para pendidik, khususnya Bapak Ibu guru, dan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tentunya terjun dalam dunia pendidikan, jangan lupa saksikan Jejak Inspiratif dan tentunya selalu dukung ya channel Jejak Inspiratif ini agar senantiasa dapat memunculkan satu pembicaraan yang tentunya memberikan manfaat bagi semua orang dan khususnya bagi masyarakat Indonesia. Baik Ibu Tati Rahayu, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengajak Ibu untuk berbincang-bincang tentu kembali kepada pengalaman Ibu yang sangat luar biasa, tidak bosan-bosan, bahwa tentu ini akan memberikan manfaat. Saya melihat bahwa banyak sekali komentar positif tentang Ibu Tati ya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang teladan, sebagai seorang motivator yang sangat luar biasa. Dan tentu ini memberikan satu dukungan motivasi bagi diri saya sendiri di channel saya ini, bahwa ternyata Ibu Tati ini orang yang terkenal juga. Nah, Ibu Tati Rahayu, di balik sebagai seorang pengawas ataupun seorang asesor Ibu Tati, nah, sebelum saya mulai ke poin-poin penting yang nantinya bermanfaat bagi banyak para guru dan kepala sekolah, Ibu Tati sebagai seorang pengawas kepala sekolah. Dan pada kesempatan hari ini saya ingin mengambil tema yaitu berkaitan tentang kisah di balik seorang pengawas. Ibu Tati Rahayu yang saya hormati, bahwa tentu Ibu Tati beberapa waktu yang lalu pernah bercerita bahwa tidak semuanya indah yang dijalankan.
tentu di balik itu juga banyak masalah dan sebagainya. Ibu Tati, kalau berbicara sebagai seorang pengawas kepala sekolah, kalau kemarin saya tanya ya pasti capek, bebannya juga pasti banyak. Nah, Ibu Tati Rahayu, kisah di balik seorang pengawas selama ini, selain menjadi seorang pengawas, apa sebenarnya yang Ibu jalankan ketika berada di rumah ataupun yang lain? Selain sebagai seorang pengawas, tentunya saya juga melakukan peranan utama saya sebagai seorang ibu, ya, seorang ibu yang harus mandiri, yang harus memberikan contoh teladan kepada anak-anak saya. Karena jujur kemarin saya katakan bahwa saya menjadi seorang pengawas yang cukup berhasil menurut saya itu di tengah himpitan permasalahan hidup saya. Untuk menghidupi anak saya, akhirnya anak saya bisa sampai kepada kuliah, sudah selesai menyelesaikan kuliah di UNJ jurusan psikologi. Saya juga pernah menjadi seorang pedagang telur ya Pak ya, menjadi pedagang telur, saya harus berdagang di pasar, dan itu saya tidak merasa malu. Walaupun terkadang ketika saya berdagang itu yang beli adalah ada para guru juga para kepala sekolah saya, tapi saya tetap ya mengutamakan kepentingan keluarga saya karena saya butuh mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarga saya. Kemudian sekarang ini saya juga mencoba berdagang karena untuk memenuhi kebutuhan hidup saya secara pribadi, juga anak-anak saya yang harus saya entaskan. Saya menjadi pedagang pakaian, juga menjadi pedagang makanan. Salah satunya adalah Gudeg Jogja, Pak Eko. Dan insya Allah ya, dengan apa yang saya lakukan sekarang ini, saya tidak merasa malu walaupun saya seorang pengawas yang banyak dikenal oleh guru-guru kami di Kabupaten Bogor yang sudah berprestasi. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa perjuangan apapun, seperih apapun, rezeki musibah yang diberikan Allah kepada saya, itulah tanda cinta Allah kepada saya, kepada hambanya, untuk menguji seberapa besar kesabarannya dan seberapa ikhlas menjalaninya. Dan saya meyakini suatu ketika saya akan berhasil dengan ending yang sangat bahagia yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya dan anak-anak saya. Begitu Pak Eko. Luar biasa sekali Bu Tati ya, ternyata kisah dibalik seorang pengawas kepala sekolah ya. Kalau biasanya orang berpikir, yang masyarakat berpikir itu melihat sebagai seorang pengawas atau seorang asesor itu pasti penghasilannya besar, pasti gajinya gede, ya tentu sudah pasti tidak kekurangan. Tetapi ternyata di balik semua itu seorang Ibu Tati Rahayu yang luar biasa berprestasi dan tentunya sebagai seorang pengawas sekolah, ternyata di rumah juga masih berdagang, pernah berdagang telur, pernah ke pasar, berdagang pakaian. Saya melihat juga makanannya juga gudeg ya, yang enak ya. Beberapa waktu yang lalu saya juga sudah mencicipi gudegnya. Nah, ternyata hal itu sangat luar biasa dilakukan Ibu Tati. Yang tentunya tidak semua orang tahu ya, ternyata Ibu Tati itu ya multi talentanya luar biasa. Ya kalau berpikir begitu, boleh misalkan mohon maaf kalau saya bertanya, apakah dari sebuah penghasilan sebagai seorang asesor atau seorang pengawas kepala sekolah itu masih belum dirasa cukup Ibu Tati? Sehingga Ibu Tati harus dibalik itu harus berjuang, pagi nggak ketemu sore, nggak ketemu malam dan sebagainya, harus membuat makanan untuk dijual, menjual pakaian dan sebagainya untuk mencukupi kebutuhan itu semua Ibu Tati. Sebenarnya sangat cukup ya Pak Eko, sebenarnya sangat cukup. Saya juga orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya terima. Tapi kenapa saya harus melakukan hal seperti itu? Karena sekarang kan kini saya hidup seorang diri. Kemudian saya juga harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau warisan-warisan permasalahan yang ditinggalkan, mohon maaf, oleh bapaknya anak-anak, dan saya juga harus bertanggung jawab, sehingga saya harus berjuang keras. Saya memang mempunyai gaji setiap bulan, tapi gaji saya itu sudah dititipkan sehingga saya harus berjuang untuk menghidupi anak-anak saya. Pada tahun 2017, ketika itu anak saya baru mau masuk ke perguruan tinggi, saya tidak bisa membayar uang muka untuk masuk kuliah anak saya. Sampai anak saya bicara kepada saya, Ibu, kalau Ibu tidak punya uang untuk bayar kuliah, nggak apa-apa. Saya nggak usah kuliah dulu, kebetulan saya melamar pekerjaan, di Matahari saya diterima. Waktu itu saya sebagai seorang ibu sangat sedih. Tetapi karena saya orangnya itu diem, ya, tidak pernah bercerita, saya diem sendiri, saya bicara, kamu pasti bisa kuliah.
Doakan ibu bisa menjadi juara di ajang lomba pengawas berprestasi tingkat nasional. Nanti hadiahnya untuk bayar kamu kuliah. Alhamdulillah, mungkin doa saya juga doa anak saya atas seizin Allah Subhanahu wa taala di tahun itu saya bisa menjadi pengawas yang berprestasi, dan hadiah itu menyelamatkan anak saya untuk bisa masuk kuliah di UNJ jurusan psikologi, dan alhamdulillah hari ini sudah selesai, sedang menunggu wisuda. Wah, luar Jadi biasa. itu ya Bapak, itu kisahnya. Ya, luar biasa Ibu Tati, yang mohon maaf jadi membuat Ibu Tati kembali teringat, tetapi maksud saya hal ini perlu ditunjukkan kepada para sahabat, para guru dan kepala sekolah dan masyarakat Indonesia bahwa perjuangan seorang ibu, di sini saya tidak berbicara bahwa ibu sebagai seorang asesor atau apapun itu, tapi perjuangan seorang ibu untuk anaknya. Dan pada akhirnya kabar gembiranya bahwa dari perjuangan seorang ibu yang tidak kenal lelah, yang mau untuk terus bertanggung jawab dan menanggung segala beban yang ditinggalkan oleh orang yang tentunya pernah bersama ibu, pada akhirnya kabar gembiranya anak ibu sekarang sudah lulus ya, sudah lulus dari tentunya sekolah yang luar biasa ternama, dapat dikatakan adalah sekolah yang cukup luar biasa prestasinya, dan di sini juga Ibu Tati sedang berjuang ya, sekarang sudah dalam tahap untuk mencapai tingkat doktoral. Itu adalah perjuangan yang sangat luar biasa. Saya sangat mengagumi, saya sangat mengakui sekali bahwa seharusnya seorang ibu ataupun seorang laki-laki sebagai seorang ayah tentunya harus berjuang benar-benar untuk dapat mencapai satu tujuan yang diharapkan, terkhusus untuk dirinya sendiri ataupun untuk anaknya. Dan salah satunya adalah memberikan pengabdian di dalam bentuk pendidikan yang diberikan oleh ibu untuk masyarakat Indonesia khususnya, dan tentunya itu telah dilakukan dengan sangat baik, sehingga Ibu Tati terus nantiasa memiliki perjuangan dan prestasi-prestasi yang sangat luar biasa. Memang dibalik semua itu ya, sebagai seorang pengawas sekolah ataupun seorang asesor, memang bukan sesuatu hal yang mudah, tentu sangat pahit sekali kisah itu, tetapi ternyata dari kesabaran, dari keteguhan, dari keuletan Ibu Tati yang luar biasa ini, meskipun diam, dia terus berjuang. Selain menjadi seorang pengawas kepala sekolah, ketika pulang ternyata dia harus berdagang dan sebagainya. Dan yang saya salut bahwa tadi Ibu mengatakan saya tidak pernah malu. Ini demi keluarga. Dan tentunya hendaknya sebagai seorang pendidik ataupun sebagai seorang guru, kepala sekolah ataupun pengawas kepala sekolah atau apapun itu, jangan pernah malu, karena segala sesuatu yang kita lakukan itu halal. Ya, jadi kalau ketika seseorang itu ketika memiliki jabatan lantas kita gengsi dan sebagainya, malah justru atau mungkin justru kita merasa bahwa wah, kita sudah menjadi seorang yang wah, kita hendaknya harus berhati-hati. Maka kita tetap harus low profile ya tentunya Ibu Tati. Demikian semua dilakukan dan ternyata itu membuktikan bahwa Ibu Tati bisa mencapai, bahkan bisa menunjukkan bahwa Ibu akan menjadi orang ibu yang baik dan mampu membuat anaknya bisa mencapai pendidikan yang luar biasa, dan saat ini sudah dicapai, sudah lulus mendapatkan prestasi yang baik. Ini adalah hal yang sangat luar biasa Ibu Tati, dan tentunya ini akan menjadi contoh bagi kalangan masyarakat Indonesia, hendaknya mampu menjadi seorang ibu yang siap untuk berjuang, meskipun itu pahit, meskipun itu perih, meskipun itu banyak rintangan-rintangan yang selalu dihadapi. Dan itu tentunya telah dilakukan oleh Ibu Tati. Dan Ibu Tati yang saya hormati bahwa selain kisah inspiratif di balik seorang pengawas sekolah, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Tati berkenaan dengan bisa nggak Ibu ceritakan sedikit saja atau mungkin bisa juga sedikit banyak bahwa tentang ketika Ibu menjadi pengawas berprestasi tingkat nasional pada tahun 2017. Seperti apa sih Bu kisahnya? Pada tahun itu, pada tahun 2016 ya Pak Eko ya, saya mengikuti ajang pemilihan pengawas berprestasi yang dimulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi, kemudian juga sampai kepada tingkat nasional. Tentunya perjuangan itu bukan perjuangan yang mudah, karena saya harus mengumpulkan dokumen-dokumen, melakukan penelitian, dan seterusnya. Dan alhamdulillah juga atas bimbingan, dorongan dari teman-teman saya, teman pengawas yang sangat memberikan dorongan kepada saya. Ada Ibu Dwi Yusmiarsi, ada Pak Haji Ade Tatang Risat yang sudah seperti ayah saya sendiri, kemudian juga ada
Bapak Haji Itang Cintaka selaku korwa saya itu mendorong saya. Tetapi saya tidak pernah bercerita bahwa tahun itu saya juga sudah memiliki pergolakan hidup karena saya waktu itu komitmen. Saya harus membawa nama Kabupaten Bogor. Setelah saya berhasil menang, saya juga punya komitmen harus membawa nama Provinsi Jawa Barat sampai kepada nasional. Terlebih saya juga ingin menunjukkan kepada anak-anak saya bahwa ibu kamu ini walaupun dalam keadaan yang cukup sedih, tapi mampu berjuang untuk anak-anak saya, untuk memberikan contoh, untuk memberikan semangat kepada anak-anak saya. Nah, ketika saya mengikuti ajang di tingkat nasional, itu sebenarnya sangat tidak enak ya Pak, ketika saya baru saja menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Juri. Setelah selesai, saya kembali masuk ke kamar hotel. Disitulah air mata saya tumpahkan. Karena pergolakan batin itu sangat luar biasa. Sehingga saya tidak pernah menyangka kalau saya akhirnya bisa menjadi juara, bisa menang. Dan atas hadiah tersebut yang sangat saya syukuri, anak saya terselamatkan bisa masuk kuliah, sehingga tidak harus cuti 1 tahun. Itu yang membuat saya sangat bersyukur sekali, tidak henti-hentinya. Dan alhamdulillah anak-anak saya itu dewasa semua ya. Anak saya juga bahu-membahu bisa membantu saya bekerja, ikut berdagang telur di pasar. Dan tidak mempunyai rasa malu. Itu yang membuat saya sangat bersyukur ya. Mudah-mudahan perjuangan ini, ya, perjuangan saya ini sebagai seorang ibu, bisa menginspirasi kepada para wanita bahwa seorang ibu itu harus mandiri ya apapun kondisinya. Seperti itu Pak, ya kisah saya pada waktu menjadi juara di tingkat nasional seperti itu. Oke Bu, terima kasih banyak atas jawabannya, dan tentu itu bukan hal yang mudah ya Bu. Kalau dikatakan berat pasti sangat berat ya Bu ya. Pasti berat ya. Tetapi di balik semua itu, di balik segala permasalahan dan beban yang dihadapi oleh Ibu Tati, tentu Ibu Tati sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, ditinggalkan dan tentunya harus mengurusi beberapa anak ya, yang dewasa, dan tentunya tanggung jawab hal yang tidak mudah sekali. Selain menjadi seorang ibu, juga harus menjadi seorang ayah, juga harus melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pengawas dan sebagainya. Tentu ini bukan hal yang mudah, dan tentu ini sangat berat sekali, tetapi Tuhan berkata lain bahwa Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu mengiringi perjalanan langkah ibu untuk mencapai segala cita-cita yang diharapkan. Nah Ibu Tati, bagaimana sih cara ibu membangun komitmen di tengah pergolakan ya, situasi pergolakan hidup Ibu Tati itu seperti apa? Bagaimana ibu membangun komitmen itu sehingga siap hingga sampai saat ini masih dapat berdiri kokoh dan masih tetap bisa bermanfaat bagi banyak orang? Cara saya membangun komitmen, saya harus bisa menempatkan posisi saya. Ketika saya sedang di hadapan para guru-guru, di depan para kepala sekolah, saya adalah seorang pengawas. Dan saya harus bisa melupakan semua permasalahan hidup saya. Saya harus fokus pada kinerja saya. Jadi saya tidak akan berusaha tidak mencampur adukan antara permasalahan hidup saya dengan pekerjaan saya. Sehingga tidak sedikit para guru, para kepala sekolah itu dikiranya saya itu fun-fun saja, bahagia-bahagia saja. Karena saya selalu menutupi dengan tersenyum, menutupi dengan ya katakanlah petua-petua memberikan motivasi. Padahal diri saya sendiri sebenarnya butuh diberi motivasi. Tapi saya mencoba di depan para kepala sekolah, di depan para guru ketika saya memberikan materi, ketika saya membimbing beliau-beliau semua, saya harus eksis, saya harus fokus, sehingga terkesan saya ini adalah orang yang selalu siap siaga, selalu smart dan tidak memiliki beban. Nah, perjuangan itu tentunya sangat sulit ya, karena saya harus mengutamakan kepentingan kinerja tugas saya sesuai dengan SK yang diberikan kepada saya oleh pemerintah. Saya harus menunjukkan kinerja dan saya harus bisa menempatkan kinerja saya di atas segala-galanya. Itu Pak yang saya lakukan. Memang tidak sulit, saya butuh belajar komitmen seperti itu hampir 1 tahun. Sehingga pada saat saya merasakan kegelisahan, karena saya juga ingin berbagi cerita, saya hanya bercerita kepada tulisan-tulisan saya. Sehingga lahirlah cerpen-cerpen saya, novel-novel saya, itu saya pengalihannya seperti itu.
hingga saya memutuskan, karena saya sudah jenuh, terkadang saya juga jenuh menulis, apalagi yang akan saya tulis, katakanlah semuanya sudah penuh, sementara saya harus juga terus berkinerja dengan baik, tetapi di sisi lain saya juga harus menyelesaikan permasalahan hidup saya. Akhirnya saya harus bisa melupakan kepedihan, disitulah saya timbul, saya ingin kuliah kembali. Jadi Pak Eko, saya kuliah di S3 ini bukan karena saya punya uang, tidak, tapi karena semangat, dan saya yakin apapun semangat yang dimiliki oleh seseorang, niat yang ingin dimiliki oleh seseorang, pasti Allah akan memberikan jalan keluarnya. Dan ini sudah saya rasakan, Pak. Kalau secara matematika dengan kondisi saya seperti ini, saya tidak mungkin ya bisa membayar kuliah. Saya tidak bisa mungkin mengentaskan anak saya sampai menjadi sarjana. Karena rumah saya pun, saya sekarang tidak punya rumah. Tetapi itulah kasih Allah kepada saya sangat luar biasa. Saya sampai akhirnya bisa mampu membayar kuliah dan bisa menyelesaikan sedikit-sedikit permasalahan yang ditinggalkan oleh seseorang yang dulu pernah hidup dengan saya. Seperti ya, itu. Oke. Luar biasa sekali Bu Tati ya. Luar biasa sekali. Jadi kepada para masyarakat Indonesia, kepada para sahabat dan inspirasi, tentunya ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ini bukan dibuat-buat, tetapi ini adalah kondisi nyata sebagai seorang pengawas, ya, kisah dibalik seorang pengawas yaitu Ibu Tati yang sangat luar biasa ini. Dan tadi beliau mengatakan bahwa dibalik segala masalah yang terjadi dan dia harus tetap bekerja dengan baik, ternyata beliau juga punya karya, buku-bukunya, cerpen semuanya, dan tentunya itu sudah terbit ya Ibu Tati. Boleh nanti para sahabat jajan inspirasi yang ingin pesan boleh hubungi saya atau Ibu Tati secara langsung, dan tentunya ini akan sangat mendukung, dan tentunya kita juga akan memperoleh satu pengalaman atau satu inspirasi yang bisa menguatkan di dalam menjalani kehidupan kita. Jadi jangan lupa nanti boleh ditanyakan di komen nih, sahabat jajan inspirasi, buku Ibu Tati apa, mana boleh saya pesan, silahkan tinggalkan nomor telepon, nanti kami akan menghubungi Bapak Ibu dan Saudara, dan tentu ini akan sangat bermanfaat sekali. Nah Ibu Tati, tadi Ibu Tati mengatakan bahwa tentu Ibu Tati telah mencapai satu prestasi sebagai seorang pengawas, tadi disampaikan. Tentu mereka, para guru, mungkin kepala sekolah dan sebagainya, tentu dia juga ingin mempunyai satu jenjang prestasi juga, mungkin seperti apa yang sudah dicapai Ibu. Ada nggak sih Bu kisi-kisi supaya nanti mereka, para guru, mereka, para kepala sekolah bisa mencapai seperti apa yang Ibu capai itu? Kira-kira ada nggak kisi-kisinya? Dan kalau ada itu seperti apa? Saya selalu berpesan kepada guru-guru saya, juga kepada para teman-teman kepala sekolah, ya, harus selalu menunjukkan kinerja dengan baik. Tetapi kinerja yang baik itu tentunya yang pertama harus dilandasi dengan manajemen kalbu. Karena dengan manajemen kalbu, dengan kecerdasan emosional ya Bapak, tentunya itu menjadi fondasi yang sangat penting dalam rangka mengambil keputusan, dalam rangka memanage sekolah yang dipimpinnya, dalam memanage pengelolaan kelas untuk guru-guru kepada siswa-siswanya. Sehingga dengan manajemen kalbu yang baik ini, tentunya saya berharap kepada teman-teman yang seperti saya rasakan ini mampu tetap fokus menunjukkan kinerja dengan sangat baik. Karena pada saat Bapak Ibu guru di depan anak-anak, para kepala sekolah di depan para guru adalah menjadi pribadi yang berbeda dengan yang di rumah, maka tunjukkanlah kinerja tersebut. Selain itu saya juga selalu berpesan kepada Bapak Ibu kepala sekolah, juga kepada guru-guru saya, teruslah berkarya, karena dengan berkarya kita akan dihargai oleh orang lain. Ketika saya menganjurkan kepada Bapak Ibu guru untuk berkarya, jangan melihat hasil karya ini untuk kepentingan angka kredit, tapi sebagai bentuk satu perwujudan kompetensi profesional yang harus ditunjukkan kepada orang lain. Karena yang saya lihat masih banyak teman-teman saya di lapangan, kalau ingin berkarya, melakukan penelitian, fokusnya, orientasinya adalah untuk kenaikan pangkat. Nah, sedikit demi sedikit saya mencoba menggeser image tersebut. Jadi Bapak Ibu untuk berkarya, menghasilkan karya, berinovasi dalam melaksanakan proses pembelajaran, berkreativitas, jangan hanya untuk tujuan hidup naik pangkat, tapi lah itu sebagai bukti bahwa kita adalah memiliki kompetensi profesional yang melekat pada diri kita sebagai seorang guru. Itu yang selalu saya pesankan kepada teman-teman guru. Ya, Ibu, oke, luar biasa Ibu Tati, benar sekali. Dan saya melihat seorang Ibu Tati ini
selain berkinerja dalam setiap waktu yang begitu padat, tapi saya melihat Ibu tadi juga orangnya rajin beribadah. Ada nggak Bu sebenarnya kaitannya bisa mencapai satu prestasi yang baik, tentu membentuk satu karakter, mampu membentuk satu mental yang kuat, yang kokoh. Ada nggak sih Bu kaitannya ketika Ibu menghadap kepada Tuhan, apa yang Ibu lakukan, apa yang Ibu sampaikan sehingga Ibu bisa bertahan, mampu mencapai prestasi yang baik? Ada nggak, apakah itu memberikan pengaruh ketika Ibu bekerja, atau ketika Ibu berhadapan dengan kepala sekolah ataupun para guru? Nah itu seperti apa Bu? Mungkin ini akan memberikan satu solusi, memberikan satu motivasi bagi mereka, para guru, para kepala sekolah yang tentunya tidak hanya cerdas secara kognitif, tapi secara spiritual juga tentunya harus ditingkatkan. Benar nggak Bu? Ya, betul. Yang saya lakukan Pak ya, karena saya adalah juga seorang Muslim ya, tentunya sholat 5 waktu itu jangan pernah dilupakan. Tapi selain itu pun saya mencoba ya, karena dari saya menyadari dari kekuatan doa itu dapat mengubah segalanya. Dari doa itulah kita menjadi pribadi yang sangat kuat, menjadi pribadi yang sangat tangguh. Nah, pengalaman saya karena dari sholat wajib itu pasti tentunya ada. Saya waktu itu sangat rajin sekali ya untuk menjalankan sholat duha juga dengan sholat malam. Saya selalu memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk menguatkan kaki dan pundak saya sehingga saya mampu bisa mengatasi ujian yang mungkin ujian ini menurut Allah adalah ujian kebajikan. Walaupun menurut manusia itu mungkin ini musibah, tapi menurut Allah mungkin ini adalah ujian rezeki yang luar biasa. Karena disitulah saya meyakini Allah tidak akan pernah menguji hambanya di luar kemampuan pundak hambanya. Nah, sehingga ketika saya mengatakan kepada guru-guru saya, kalau guru-guru saya terkadang juga suka bicara, saya sulit ibu mengikuti jejak ibu karena saya memiliki anak yang masih kecil, kemudian juga saya kalau baru membaca beberapa detik saja saya sudah merasa lelah. Saya selalu motivasi. Marilah kita mencoba walaupun hanya 20 menit saja sehari atau katakanlah 10 menit saja. Upayakan kita untuk komitmen untuk membaca, karena dengan membaca itu kita akan terbuka sebuah wawasan. Dan jangan lupa di balik membaca, di balik kita berupaya, di balik kita berusaha, tentunya harus ada doa yang harus kita laksanakan setiap saat. Seperti itu yang pernah saya ceritakan, pernah saya sampaikan, saya mengajak guru-guru saya, dan alhamdulillah guru-guru saya yang pernah saya ajak, yang pernah saya bimbing dengan saya, alhamdulillah sekarang juga sudah ada yang lolos ikut seleksi pengawas sekolah, sudah ada juga yang lolos seleksi menjadi seorang pengawas juga mengikuti jejak saya. Itu yang selalu saya contohkan kepada mereka. Ya, luar biasa Bu tadi, ternyata hal itu memang sangat mendukung sekali ya. Artinya kita dalam keyakinan apapun memang kita harus selalu ingat kepada Tuhan, dan juga harus rajin beribadah, karena saya ingin percaya dengan kita mampu melengkapi kehidupan kita dengan beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, kita akan benar-benar memperoleh hidayah ya Bu, yang hidayah yang tentunya akan selalu membawa berkah bagi kehidupan kita. Di dalam setiap perjalanan apapun, sesulit apapun, ketika kita selalu ingat kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, Ibu tadi yang saya hormati, di sini saya ingin kembali bertanya bahwa apa nilai lebih dari seorang asesor guru penggerak Ibu tadi? Bagaimana Pak? Ini ada satu pertanyaan yang sangat menarik tadi, bahwa tadi juga sudah menjelaskan begitu banyak sebagai seorang asesor. Nah, di sini saya ingin tanya, nilai lebih dari seorang asesor guru penggerak itu seperti apa? Nilai lebihnya sangat luar biasa sekali Pak, dan sangat banyak sekali. Yang pertama, setelah saya menjadi asesor itu ternyata saya terasah kemampuan saya. Paradigma saya semakin terbuka ketika saya harus mewawancari guru-guru dari Sabang sampai Merauke. Ternyata di belahan sana itu pendidikan masih perlu kita tingkatkan kembali. Guru-gurunya juga masih perlu kita bimbingi, kita dampingi, tapi semangatnya luar biasa. Nah, sehingga selama saya menjadi asesor guru penggerak, juga sekolah penggerak, saya banyak belajar dari hikmah, dari karakter-karakter guru yang saya wawancarai ketika saya menyeleksi. Dan saya pun jadi tahu seperti apa pendidikan yang ada di tanah air kita.
ternyata pendidikan di tanah air kita memang masih perlu kita tingkatkan, masih kita bangun bersama. Dan mohon maaf bisa saya katakan sepertinya belum merata ya Pak. Maka program guru penggerak ini saya sangat mengapresiasi sekali. Mudah-mudahan dengan program ini nanti pendidikan di negara kita akan semakin merata, SDM kita juga semakin meningkat. Itu yang pertama yang membuat saya sangat terkesan. Selain saya juga kemampuan saya terasa, saya jadi mengenali karakteristik pendidikan kita di tanah air, bisa tahu sejauh mana, bisa memotret sejauh mana pendidikan di tanah air kita. Kemudian selain itu juga saya jadi bisa bersharing pendapat dengan teman-teman secara asesor yang datang dari berbagai daerah dengan kondisi yang berbeda. Kita saling bertukar pikiran, terkadang juga kita saling bertukar pendapat, menanyakan bagaimana pola pengawasan di daerah sana, bagaimana pola pengawasan di daerah sini, sehingga kami terkadang membuat sebuah diskusi-diskusi kecil yang sangat bermanfaat, yang bisa digunakan untuk saya tentunya secara pribadi dalam rangka saya memberikan bimbingan, memberikan pembinaan kepada teman-teman guru di Kabupaten Bogor. Dan yang terpenting dari itu, dengan adanya guru penggerak ini, saya tergabung menjadi asesor, saya banyak mendapatkan informasi-informasi kekinian melalui GTK di Kementerian Pendidikan Indonesia ini, Pak. Itu yang saya luar biasa sekali, berarti ya artinya kepada para guru yang menjadi sebagai guru penggerak dan sebagainya, maka harus tetap semangat, harus terus berjuang. Tentu ini adalah tidak hanya sekedar untuk memperoleh satu royalti, tetapi bagaimana ini adalah bagian dari ibadah kepada Tuhan ya, karena tentu ini akan kita bawa bukan hanya dalam kehidupan saat ini, tapi ketika nanti kita mengalami kelabukan atau dapat dikatakan mengalami kematian, kita juga akan terlahir di surga tentunya. Ini adalah hal yang sangat luar biasa, ibadah yang sangat luar biasa ya Ibu Tati. Ya, agar pendidikan ini benar-benar bisa merata, bisa menjangkau bahkan hingga sampai ke pelosok negeri. Nah Ibu Tati yang saya hormati, melihat begitu banyak aktivitas Ibu, begitu banyak kinerja atau pekerjaan Ibu Tati dan sebagainya. Kalau saya tanya Ibu Tati, tujuan hidup utama Ibu Tati itu apa sebenarnya? Kok begitu luar biasa? Lantas motivasi, tadi dikatakan bahwa Ibu Tati juga masih kuliah S3. Motivasi Ibu Tati itu apa? Dan dengan segala prestasi yang Ibu miliki saat ini? Tentunya tujuan hidup saya yang utama adalah ingin menjadi orang yang bermanfaat. Bermanfaat untuk orang lain, juga bermanfaat untuk kehidupan agama saya, Pak ya. Itu tujuan hidup saya. Yang paling hakiki, ingin menjadi orang yang sangat bermanfaat di mata teman-teman, juga bermanfaat secara agama. Untuk itu saya selalu mengasah kemampuan saya, karena kalau saya mempunyai tujuan hidup tersebut, tetapi tidak ada action, itu hanya sebagai gambaran khayalan atau imajinasi saja. Untuk itu saya mencoba apapun yang saya hadapi, apapun walaupun perjuangan itu sangat berat, saya mencoba agar diri saya bisa menjadi orang yang sangat bermanfaat. Bermanfaat untuk keluarga saya, bermanfaat untuk pendidikan di Kabupaten Bogor, bermanfaat untuk pendidikan secara universal di Indonesia. Saya ingin seperti itu. Nah, sehingga saya pun ingin selalu terus belajar. Saya walaupun menjadi seorang pengawas, Pak, saya tidak pernah malu juga belajar kepada guru-guru saya. Karena saya belajar itu tidak mengenal batas. Mungkin sebagian orang akan malu dengan posisi belajar kepada bawahannya, tapi saya tidak. Saya juga sering sekali berdiskusi dengan guru-guru saya. Katakanlah saya tidak mempunyai kemahiran dalam bidang IT yang luar biasa, saya pun tidak segan-segan belajar kepada mereka. Karena bagi saya belajar itu kepada siapapun, termasuk kepada anak saya pun saya mencoba belajar. Mungkin yang saya dapatkan sekarang belum tentu sempurna, sehingga saya ingin mencoba menambah mendekati kesempurnaan dalam hidup itu dengan belajar dari manapun. Itu tujuan hidup saya, Pak ya. Jadi saya ingin bisa menjadi orang yang sangat bermanfaat. Kemudian tadi Bapak berkata, kok kenapa saya harus kuliah capek-capek di S3? Jadi seperti ini ya Pak. Tujuan utama saya melanjutkan ke S3 itu, saya ingin mengalihkan penderitaan hidup. Mungkin kalau orang muda bilang itu ya mencari pelarian. Tapi alhamdulillah pelarian saya itu dalam bentuk yang positif.
Iya, luar Waktu itu biasa. saya tidak pernah berpikir ya, bisa tidak saya membayar kuliah. Yang penting saya masuk saja. Karena saya punya keyakinan, saya harus bisa merubah hidup saya. Saya harus bisa mengangkat derajat dan harkat orang tua saya. Harus bisa menunjukkan kepada anak-anak saya, membangun kebanggaan kepada anak-anak saya. Karena nanti kalau saya sudah kuliah, selesai jadi dokter, mudah-mudahan rezeki itu mengiringi sehingga saya bisa memberikan kehidupan yang lebih layak untuk anak-anak saya, walaupun anak-anak Amin, saya amin, sudah amin. dewasa. Itu. Luar Tapi biasa. sekarang saya menikmati ya Pak, saya Ya, menikmati. Jadi walaupun tujuan awal saya hanya untuk ya. mengalihkan Ya. penderitaan, tapi saya sekarang menikmati seperti itu. Luar biasa Ibu Tati. Artinya tadi Ibu Tati mengatakan bahwa tujuan hidup utama adalah untuk membantu teman-teman, untuk membantu semua untuk mengembangkan pendidikan. Artinya sebenarnya tidak ada ruginya Ibu Tati ya. Tidak ada ruginya sama sekali bahwa apa sih sebenarnya dalam hidup yang kita cari kalau bukan untuk selalu dapat menanamkan kebaikan dan meninggalkan atau mengukir sejarah yang baik tentunya Ibu Tati ya di dunia ini, karena hidup ini kan hanya sementara. Artinya ketika kita punya kesempatan, ketika kita punya peluang di dalam kehidupan ini, maka ayo kita gunakan kesempatan kita, ayo kita gunakan peluang hidup kita untuk memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang. Terkhusus menjadi seorang pengawas, menjadi seorang asesor, menjadi seorang guru, menjadi seorang kepala sekolah, itu adalah orang-orang yang punya kesempatan baik. Maka mari kita gunakan dengan sebaik mungkin kesempatan itu untuk membantu, untuk memberikan manfaat, untuk mencerdaskan anak bangsa, bahkan ke pelosok-pelosok negeri. Nah, dengan demikian saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah tidur. Tuhan akan melihat kepada mereka yang senantiasa memberikan manfaat yang besar bagi orang-orang di sekitarnya, bagi masyarakat Indonesia, bahkan untuk dunia. Salah satunya pada kesempatan hari ini, Ibu Tati juga memberikan banyak manfaat melalui podcast Jejak Inspirasi ini. Ibu Tati memberikan banyak manfaat, memberikan satu banyak teladan, memberikan banyak inspirasi, motivasi bagi para sahabat Jejak Inspirasi dimanapun mereka berada. Dan tentu ini akan sangat memberikan manfaat sekali Ibu Tati. Yang terakhir Ibu Tati, pertanyaannya karena waktu sudah mulai mendekati habis Ibu Tati, di sini ada satu harapan Ibu Tati sebagai seorang pengawas sekolah atau sebagai seorang asesor. Harapan Ibu Tati itu untuk para guru dan kepala sekolah itu apa? Sebagai penutup Ibu Tati ini. Harapan saya kepada para teman-teman guru tentunya sangat luar biasa ya, karena saya ingin menjadi menanamkan kepada guru-guru saya untuk terus belajar dan belajar. Karena belajar ini adalah sepanjang hayat ya, menurut agama saya dari lahir sampai meninggal itu tetap harus belajar. Sehingga saya menaruhkan harapan kepada Bapak Ibu guru, umur kita tidak ada yang tahu sebagai manusia. Semoga kalau katakanlah saya tidak panjang umur, karena saya sudah memberikan contoh kepada guru-guru saya, memberikan bimbingan semampu saya untuk kemajuan pendidikan. Saya ingin guru-guru saya yang saya bimbing itu terus mengembangkan pendidikan di sekolahnya secara khusus, juga di Kabupaten Bogor secara umumnya. Terus belajar, jangan pernah menyerah. Jangan pernah merasa susah sebelum kita laksanakan. Terus berjuang. Semoga bisa menjadi guru-guru yang menginspirasi kepada siswa-siswanya. Karena guru-guru yang bisa menginspirasi tentunya akan selalu dirindukan kehadirannya oleh siswa-siswanya. Tetapi di sisi lain saya juga selalu menekankan kepada guru-guru kalau bekerja yang ikhlas. Karena dengan keikhlasan rezeki itu akan mengiringi. Jangan sampai guru-guru saya kalau diberi tugas oleh para kepala sekolah menanyakan berapa honornya. Saya tidak ingin yang seperti itu, tapi lakukan, tunjukkan dengan kinerja yang terbaiknya. Karena dengan kinerja tersebutlah pasti rezeki akan datang dari arah mata angin manapun. Jadi saya mengajak kepada teman-teman guru saya, kepada sahabat-sahabat saya, marilah kita bergandengan tangan untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Bogor secara khusus, pendidikan di Indonesia secara umum. Itu harapan saya kepada guru-guru saya untuk terus belajar, jangan pernah menyerah, mencoba perubahan apapun yang ada di dunia ini, karena perubahan adalah hal yang paling abadi. Jangan pernah takut kepada perubahan, tapi tunjukkan bahwa kita adalah hidup di tengah-tengah perubahan dan kita mampu menghadapi perubahan. Itu yang selalu saya pesankan kepada teman-teman guru, Bapak. Ya, luar biasa Ibu Tati. Ini sebagai penutup, sebagai closing statement Ibu Tati yang sangat luar biasa, harapan yang sangat luhur, harapan yang sangat mulia untuk para guru, untuk para kepala sekolah, dan untuk para
masyarakat Indonesia dan sahabat inspirasi. Terima kasih banyak Ibu Tati telah kembali bersedia melakukan podcast pada kesempatan hari ini. Semoga aktivitas yang kita lakukan pada kesempatan hari ini, perbincangan ini memberikan satu motivasi, dorongan semangat, dan tentunya ini bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, dan khususnya mereka para guru, para kepala sekolah, dan para guru penggerak yang siap untuk berjuang mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih Ibu Tati, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.